Zaki minta password, aku kasih langsung atau siapa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan RPS, hari ini merupakan sesi ke-15 yang merupakan sesi terakhir dengan pembahasan mengenai konsep dasar perpajakan internasional. Ya. Kemudian kita lihat pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gambaran umum mengenai perpajakan internasional, kemudian double taxation, kemudian pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda, serta tax avoidance dan anti tax avoidance. Baik, saya share materinya. Baik, yang pertama kita masuk ke gambaran umum perpajakan internasional. Bahwa perpajakan internasional itu terkait dengan aspek internasional dari hukum pajak penghasilan, jadi hanya membahas mengenai pajak penghasilan dari suatu negara tertentu. Jadi dalam ketentuan perpajakan kita tentu juga mengandung aspek internasional. Kemudian yang perlu juga ditegaskan bahwa hukum pajak tidak bersifat internasional. Kenapa? Karena setiap negara itu berdaulat atau berdaulat dan berhak untuk membuat hukum pajak pada masing-masing negaranya. Kemudian hukum pajak internasional memuat yang termuat dalam hukum perpajakan internasional yang termuat dalam hukum pajak suatu negara itu mengatur dua hal. Yang pertama mengatur tentang pemajakan atas subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari sumber luar negaranya. Kemudian yang kedua, mengatur pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam teritorial suatu negara. Ya, jadi kita lihat ya ada wajib pajak dalam negeri kita itu memperoleh penghasilan dari luar negeri. Dia memperoleh penghasilan dari wajib pajak luar negeri. Kemudian ada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Ketentuan perpajakan kita yang mengatur mengenai aspek internasional dari perpajakan kita itu diatur dalam pasal 24 dan pasal 26. Pasal 24 mengatur ya bagaimana kalau ada wajib pajak dalam negeri ya itu memperoleh penghasilan dari luar negeri atau memperoleh penghasilan dari wajib pajak luar negeri. Itu diatur dalam pasal 24. Kemudian yang diatur juga adalah bagaimana kalau ada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di daerah teritorial atau memperoleh penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi undang-undang pajak negara lain, kemudian undang-undang pajak domestik kalau itu menimbulkan pajak berganda ya maka nanti akan ada tax treaty yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda ya itulah yang dibahas dalam pajak internasional.
yaitu gambaran umum tentang perpajakan internasional. Ya, jadi dalam perpajakan internasional bagaimana melakukan pemajakan ya terhadap wajib pajak yang yang memperoleh penghasilan lintas negara, itu ada dua faktor koneksi yang tertuang dalam ketentuan perpajakan. Yang pertama adalah personal connecting factor atau resident concept. Ya. Ya, jadi dalam personal connecting factor ini ya keterkaitan antara negara dengan jadi melakukan pemajakan dengan melihat keterkaitan antara negara dengan subjek pajaknya. Di sini hak pemajakan suatu negara berdasarkan status subjek pajaknya. Kemudian ada objektif connecting factor ya, yaitu keterkaitan suatu negara dalam melakukan pemajakan itu terletak pada objek pajaknya. Kemudian hak pemajakan suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi atau objek pajaknya. Yang pertama ini terutama dianut oleh OECD. Ya. Jadi lebih mengutamakan hak pemajakan pada negara di mana wajib pajak itu berada. Ya. Sedangkan yang objektif connecting factor itu merupakan koreksi oleh United Nations ya atas konsep pemajakan dari OECD ya. Di mana dalam objektif connecting factor ini ya itu lebih menekankan hak pemajakan pada negara sumber penghasilan. Ya. Jadi objektif connecting factor itu lebih menekankan hak pemajakan kepada sumber penghasilan. Jadi awalnya ya yang ada itu adalah yang dianut oleh OECD, tapi kemudian United Nations itu mengoreksi itu untuk melindungi negara-negara yang berkembang ya, karena dianggap bahwa dengan resident concept ini itu lebih mementingkan ya negara-negara maju. Kenapa demikian? Ya, kalau hak pemajakan diberikan kepada residen, ya, yaitu subjek pajaknya, ya, negara di mana bertempat tinggal subjek pajak itu, ya, maka itu akan lebih menguntungkan negara-negara maju karena sumber-sumber baik itu sumber daya manusia maupun sumber modal, ya. Itu kebanyakan berasal dari negara maju ya. Jadi kalau misalnya yang diberikan hak pemajakan itu kepada residen, jadi ada subjek pajak di di Prancis misalnya, markas OECD itu ya memperoleh penghasilan di negara Ghana misalnya, maka yang diberikan yang diberikan hak pemajakan yang pertama adalah Prancis sebagai tempat kedudukan dari subjek pajak itu. Ya. Itu yang dianut oleh OECD, tapi kemudian dikoreksi oleh United Nations. Jadi latar belakang munculnya pengaturan pemajakan yang berdasarkan sumber itu adalah karena United Nations memandang bahwa ini tidak berpihak kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membahasakan sebagai negara terkebelakang, ya. Lebih berpihak kepada negara maju atas dasar tadi pemikiran bahwa sumber-sumber itu ya sumber-sumber modal ya kemudian sumber tenaga kerja itu kebanyakan dari negara maju.
Maka kemudian dikoreksi oleh United Nations bahwa yang lebih didahulukan hak pemajakannya adalah negara sumber. Ya. Sekarang bagaimana dengan sistem pemajakan di Indonesia? Ya. Jadi di pasal 4 itu, pasal 4 Undang-Undang Perpajakan kita, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan itu, ya, objek pajak itu kan penghasilannya. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya, yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya, jadi itu konsep pemajakan kita, ya, yang apa namanya ini sudah mengandung aspek internasional. Ya, jadi subjek pajak kita yang memperoleh penghasilan bukan cuma objeknya yang ada di Indonesia, tetapi juga objeknya yang ada di luar Indonesia. Ya. Jadi kita menganut worldwide income, ya. Kemudian kita lihat di mana letak kita, di mana letak negara kita ini, ya, di mana letak di undang-undang perpajakan kita ini yang mengakomodir, ya, objektif connecting factor, ya. Di mana letak di apa namanya ini ketentuan perpajakan kita yang lebih mengakomodir objektif connecting factor dibanding dengan personal connecting factor. Kalau kita melihat dari induk dari undang-undang kita, ya, apa namanya ini itu mengatakan bahwa kita mempunyai hak pemajakan atas penghasilan dari residen kita, ya, baik atas penghasilannya di Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Residen ini bahasa lain dari subjek pajak atau wajib pajak, ya. Ya, di mana letaknya dalam undang-undang pajak kita yang mengakomodir objektif connecting factor ini. Ya. Jadi meskipun dalam peraturan perpajakan kita khususnya pasal 4 yang menyatakan bahwa penghasilan yang merupakan objek pajak itu yang diperoleh residen, ya, wajib pajak kita baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya. Kemudian di pasal 24 dikatakan apa namanya ini ketentuan di pasal 24 itu ada kewajiban lebih mempertegas lagi apa yang ada di pasal 4, ya, lebih mempertegas apa yang ada di pasal 4. Sorry, saya minum dulu. Ya, di pasal 24 itu dia menyatakan bahwa ketentuan yang ada di pasal 24 ada kewajiban untuk menggabungkan penghasilan, ya, dari luar negeri, ya, dengan penghasilan di dalam negeri. Jadi total PKP kita itu, ya, total PKP dari subjek pajak kita itu adalah penghasilan di dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Tetapi kemudian, ya, dalam ayat-ayat berikutnya di pasal 24 itu menyatakan bahwa pajak yang sudah dipungut, sudah dibayar atau terutang di luar negeri itu merupakan kredit pajak. Artinya mengurangi kewajiban pajak kita. Apa yang dibayar di sana itu, ya, itu pada dasarnya tidak dipajaki lagi karena mengurangi kewajiban pajak kita. Jadi terlebih dahulu digabungkan antara penghasilan di dalam negeri digabungkan dengan penghasilan luar negeri, kemudian dipajaki menurut ketentuan perpajakan kita, ya.
hasilnya adalah total penghasilan kena pajak, ya, menghasilkan total pajak penghasilan, ya. Tapi kemudian ada ayat yang berikutnya menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri itu menjadi kredit pajak atau pengurang pajak, ya. Disitulah letaknya kita mengakomodir objektif connecting factor, bahwa hak pemajakan kita dahulukan kepada negara sumber penghasilan. Ya, begitu juga kalau ada wajib pajak luar negeri, ya, non-residen yang memperoleh penghasilan di dalam negeri, maka kita akan memajakinya. Jadi aspek internasional dari perpajakan kita itu, dari ketentuan perpajakan kita khususnya pajak penghasilan itu dimulai dari pasal 4. Kemudian diatur lagi dalam pasal 24 dan pasal 26 serta juga ada di pasal 18. Ya, itu aspek internasional dari perpajakan kita. Ya, walaupun juga nanti di ketentuan pasal 24 itu meskipun bisa dikreditkan, tetapi tidak semua bisa dikreditkan. Ya, yang bisa dikreditkan tidak boleh melampaui perhitungan perpajakan di Indonesia. Ya. Tidak boleh melampaui ketentuan perpajakan di Indonesia. Ya, seperti pada saat kita membahas pasal 24, ya. Jadi dengan ketentuan itu maka negara kita hanya memperoleh keuntungan perpajakan dari penghasilan residen kita di luar negeri manakala tarif pajak di luar negeri di mana wajib pajak kita itu memperoleh penghasilan itu lebih rendah dibanding dengan tarif pajak kita, ya. Jadi kalau tarif pajak di luar negeri misalnya Singapura 20%, ya, masih ada keuntungan yang kita peroleh karena di sana tarif pajaknya lebih rendah, ya. Tetapi kalau misalnya di Singapura atau negara lain di mana residen kita memperoleh penghasilan itu tarif pajaknya lebih tinggi, maka kita tidak mempunyai pemajakan sama sekali terhadap residen kita yang memperoleh penghasilan di luar negeri itu. Misalnya tarif pajaknya di sana itu adalah 30%, sementara kita 22%, maka yang bisa dikreditkan hanya sebesar perhitungan 22%, berarti tidak ada sama sekali pajak yang kita peroleh dari residen kita yang memperoleh penghasilan di luar negeri. Ya, itu tadi yang terkait dengan aspek perpajak gambaran umum mengenai perpajakan internasional, ya. Kemudian yang terkait dengan pajak internasional juga itu adalah timbulnya pajak berganda, ya. Timbulnya pajak berganda. Ya, pajak berganda terjadi saat suatu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi tersebut berdasarkan salah satu faktor tadi, ya. Jadi salah satu faktor tadi, ya. Ya, ini personal connecting factor, ya, dan objective connecting factor. Pajak berganda terjadi manakala dua negara itu menerapkan sistem perpajakan berbeda, ya. Kalau kedua-duanya misalnya menerapkan personal connecting factor, maka bisa terhindar yang namanya pajak berganda.
Tetapi kalau suatu negara menerapkan salah satu negara menerapkan personal connecting factor dan yang selainnya menerapkan objective connecting factor, maka situ bisa timbul pajak berganda. Ya. Jadi kalau kedua-duanya menyatakan bahwa pemajakan itu adalah hak negara residen, ya, maka tentu saja negara sumber tidak akan melakukan pemajakan kalau kedua-duanya itu kebetulan menganut sistem pemajakan yang sama. Tapi kalau yang satu menggunakan personal connecting factor dan yang satu menggunakan objective connecting factor, maka bisa terjadi pajak berganda. Tapi banyak hal, bukan cuma ini ya. Terminologi mengenai subjek pajak dalam negeri misalnya juga bisa bisa menyebabkan terjadinya pajak berganda. Ya. Ya, jadi pajak berganda terjadi ya jika ada dua negara yang mengklaim hak pemajakan, ya, baik negara sumber maupun negara domisili dari subjek pajak itu, maka tentu saja akan terjadi pajak berganda. Ya. Ya, di sini kita bisa identifikasi pajak berganda, yaitu pajak berganda mencakup dua kategori, yaitu pajak berganda secara yuridis dan pajak berganda secara ekonomis. Ya. Pajak berganda secara yuridis itu merujuk pada situasi satu subjek pajak, ya. Jadi satu subjek pajak dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama pada periode yang sama, ya, untuk pajak yang sama. Jadi satu subjek pajak. Ya. Sedangkan pajak berganda ekonomis itu merujuk pada situasi, ya, suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali pada dua atau lebih subjek pajak yang berbeda. Ya, jadi itu yang pajak berganda secara ekonomis, ya. Ya, tujuan dari eliminasi pajak berganda yang bisa dilakukan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda itu hanya bertujuan untuk mengeliminasi pajak berganda secara yuridis dan tidak masuk ke ranah pajak berganda secara ekonomis. Ya, ini pajak berganda ya. Jadi ada subjek pajak di negara D, ya, mempunyai penghasilan di negara S, ya. Kalau masing-masing pihak merasa mempunyai hak pemajakan, ya, negara S, ya, yurisdiksi negara S misalnya itu juga memajaki penghasilan ini, ya. Kemudian yurisdiksi negara D juga memajaki, ya, karena dia merasa bahwa itu subjek pajak dalam negerinya, ya. Sedangkan ini menyatakan bahwa saya berhak memajaki karena dia memperoleh sumber penghasilan di negara saya, ya. Maka disinilah timbul pajak berganda karena masing-masing pihak itu mengklaim hak pemajakan, ya, baik subjek pajak, ya, maupun negara sumber penghasilan. Ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa ada pengaturan yang lebih mengutamakan pemajakan dari negara sumber penghasilan, kemudian nanti setelah itu kalau ada sisanya baru misalnya negara tempat domisili atau residen atau subjek negara tempat kedudukan dari subjek pajak itu. Ya, sama dengan peraturan perpajakan kita, ya. Jadi kita berhak pada awalnya itu kita berhak juga memajaki baik penghasilan dari
Jadi kita negara D misalnya ini, ya, kita mempunyai hak pemajakan atas subjek pajak kita, ya, subjek pajak baik atas penghasilannya di negara D, negara Indonesia, maupun atas penghasilannya di negara luar Indonesia. Tapi kemudian kita mengakomodir apa yang menjadi aturan dari United Nations dengan adanya pengkreditan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri. Ya, ini adalah pajak berganda secara ekonomis, ya. Jadi terjadi pemajakan berganda, tetapi bukan pada subjek pajak yang sama, tapi pada subjek pajak yang berbeda. Jadi laba usahanya dikenakan pajak, ya, pajak penghasilan. Kemudian laba setelah pajak 75 ini menjadi pajak di tingkat subjek pajak badannya. Kemudian dividen 75 misalnya tarif pajaknya adalah 10%, maka diperoleh 7,5. 7,5 ini adalah pajak pada tingkat subjek pajak orang pribadi. Ya, ini juga merupakan pajak berganda, tetapi masuk dalam pajak berganda secara ekonomis, di mana yang dikenakan pajak secara berganda bukan pada subjek pajak yang sama, tapi subjek pajak yang berbeda, meskipun atas penghasilan yang sama. Ya, jadi penghasilan yang sama, tetapi dengan subjek pajak yang berbeda. Ya, tujuan dari eliminasi pajak berganda tidak masuk ke ranah ini, ya, hanya pada pajak berganda secara yuridis seperti yang dijelaskan tadi, ya. Jadi itu tadi pajak berganda secara yuridis, di mana subjek pajak A misalnya dipajaki di negaranya sendiri sebagai domisili, juga dipajaki di negara di mana dia memperoleh sumber penghasilan. Itu adalah pajak berganda secara yuridis, ya, yang akan dieliminir, ya, melalui misalnya P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Kemudian bagaimana mengeliminasi pajak berganda? Ya. Ya, jadi eliminasi pajak berganda dilakukan dengan bisa dengan tindakan bilateral, bisa dengan multilateral oleh suatu negara dengan mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Jadi tujuan diadakannya P3B sebagai upaya untuk menghindari pajak berganda, yang dimaksud itu adalah pajak berganda secara yuridis. Jadi P3B sebenarnya hanya bertujuan untuk menghilangkan dampak pajak berganda secara yuridis dan tidak bertujuan untuk menghilangkan dampak pajak berganda secara ekonomis. Ya, kemudian bagaimana cara kerja P3B mengeliminasi pajak berganda? Jadi langkah pertama, P3B mengatur alokasi hak pemajakan menurut jenis penghasilan kepada negara-negara yang mengadakan P3B. Kemudian langkah yang kedua, P3B, ya, memuat ketentuan mengenai eliminasi pajak berganda dalam kasus alokasi pemajakan. Nanti kita lihat itu dalam angka 2 dan angka 3. Ya. Saya minum dulu.
yaitu dengan mewajibkan negara domisili untuk mengeliminasi pajak yang telah diklaim oleh negara sumber melalui suatu metode eliminasi pajak berganda, ya, dan metode pengkreditan. Jadi pada dasarnya ada dua, metode eliminasi pajak berganda dan metode pengkreditan. Ya, ini tadi yang 2, 3 yang dimaksud, ya. Jadi ada tiga tipe ketentuan mengenai alokasi hak pemajakan. Ya. Yang pertama adalah alokasi hak pemajakan secara eksklusif hanya kepada satu negara, ya. Misalnya hanya negara sumber ataukah misalnya negara domisili, ya. Jadi kalau ini yang diterapkan sudah pasti tidak ada pajak berganda. Jadi alokasi hak pemajakan, ya, secara eksklusif hanya kepada satu negara. Jadi pada alokasi ini tidak ada pajak berganda sebab hanya satu negara saja yang dapat memajaki suatu penghasilan. Kemudian tipe yang kedua adalah alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber, ya. Jadi ini mengikuti United Nations dan negara domisili, ya, tetapi dengan ketentuan negara sumber mendapat hak pemajakan yang pertama dan negara domisili mendapatkan hak pemajakan atas klaim pajak yang tersisa. Ya, seperti ini yang kita anut, ya. Dalam ketentuan perpajakan kita, ya. Kecuali kalau misalnya ada perjanjian penghindaran pajak berganda dengan suatu negara tertentu, maka kita bisa menerapkan yang ketiga, ya. Jadi tapi secara umum ketentuan perpajakan kita adalah menganut yang kedua, yaitu memberikan hak pemajakan kepada negara sumber, kemudian sisanya kalau ada baru kita yang memajakinya. Yaitu ketika negara sumber, ya, tarif pajaknya lebih rendah dibanding dengan tarif pajak kita, ya, maka masih kita bisa mempunyai pemajakan atas penghasilan dari residen kita di luar negeri, ya, penghasilan di luar negeri dari residen kita. Oh. Kenapa loncat? Ya, kemudian tipe yang ketiga, alokasi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber. Jadi ini juga mengacu kepada yang diatur oleh United Nations, ya. Ya, dan negara domisili dengan ketentuan negara sumber, ya, mendapat hak pemajakan yang pertama, tetapi dengan pembatasan tarif, ya. Jadi misalnya di Singapura tarifnya adalah 20%. Kemudian kita mengadakan perjanjian pajak berganda, ya, di mana kalau ada residen kita yang mempunyai penghasilan di sana itu Singapura supaya menurunkan menjadi 15% misalnya, ya, supaya kita masih mempunyai hak pemajakan yang sedikit lebih besar kalau dia tidak turunkan, ya. Jadi kita mempunyai tarif 22%, ya. Singapura misalnya 20%, ya. Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, ya, kita meminta Singapura untuk menurunkan tarif pajaknya terhadap subjek pajak dalam negeri kita yang memperoleh penghasilan di Singapura, ya. Tapi dengan pembatasan tarif sisanya kepada negara domisili seperti tadi misalnya kita 22%, ya. Terlebih kalau misalnya negara tempat atau negara sumber itu 25%, kita tidak mempunyai hak pemajakan sama sekali, ya. Karena yang bisa dikreditkan, ya, karena yang dikreditkan tentu hanya sebesar maksimum pajak kita, ya, tidak ada yang tersisa, ya. Bisa kita minta dia turunkan tarif pajaknya, ya, dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi dia tidak minta turunkan tarif pajaknya untuk
residen kita yang memperoleh penghasilan di sana, sehingga kita masih mempunyai hak pemajakan atas yang tersisa. Kalau ini tadi yang kedua, tidak ada permintaan untuk menurunkan tarif, ya, berlaku apa adanya, ya. Tapi yang ketiga, kita bisa meminta negara sumber penghasilan untuk menurunkan tarifnya, ya. Terutama kalau tarif pajaknya itu lebih tinggi dari tarif pajak kita, ya. Di sana 25%, kita 20%, misalnya 22%, maka kita minta supaya negara sumber itu menurunkan tarifnya sebesar di bawah dari 22%, ya. Atau kalau memang sudah lebih rendah, kita minta lagi dia turunkan supaya lebih banyak lagi pajak yang kita bisa peroleh dari residen kita yang memperoleh penghasilan di luar negeri. Ya, ini tujuan penghindaran pajak berganda, ya, ini untuk meningkatkan perdagangan dan investasi internasional dan atau arus pergerakan orang, ya. Karena kalau dipajaki secara berganda tentu akan terjadi kelesuan untuk bisa memperoleh penghasilan lintas negara untuk berinvestasi di negara lain. Kemudian menyediakan kepastian kepada rezim pajak yang dihadapi oleh investor dan pengusaha, juga menghindari kelesuan perdagangan dan investasi internasional. Ya, tentu saja ini bisa dicapai dengan perjanjian penghindaran, dengan mengeliminasi pajak berganda, ya. Kemudian menyediakan kerjasama antar otoritas pajak untuk memerangi, ya, penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Ya, menyediakan pertukaran informasi, kemudian mengeliminasi bentuk diskriminasi pajak tertentu, kemudian membagi penerimaan pajak di antara kedua negara, kemudian menyediakan bantuan kerjasama dalam menagih penerimaan pajak, kemudian membentuk hubungan fiskal antar otoritas yang berwenang dari kedua negara. Ya, sekarang kita lihat tax avoidance, ya, tax planning dan tax evasion, ya. Jadi secara terminologi tax avoidance itu merupakan transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang. Ya. Kemudian tax planning itu lebih menekankan lagi bahwa harus sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi analisis yang sistematis atas berbagai opsi fiskal yang tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga dapat dirumuskan opsi fiskal yang meminimalkan kewajiban pajak baik ini maupun di masa yang akan datang. Itu terminologi yang ada, ya. Jadi kalau tax planning, ya, tidak pada tingkat agresif tax planning tapi hanya tax planning, ya, maka selalu ditekankan, ya, tidak melanggar aturan perpajakan, ya, tidak melanggar aturan perpajakan. Kemudian tax evasion merupakan penghematan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan yang ada sehingga bersifat manipulatif. Ya, ini ringkasan dari buku modul, ya, yang ada di buku modul mengenai tax evasion, tax avoidance, dan tax planning. Ya. Ya. Jadi dari perilaku hukum, tax evasion itu pada dasarnya sudah melakukan pelanggaran secara substantif. Ya.
tax avoidance itu masih legal, ya, masih legal. Kemudian tax planning, ya, legal, ya. Kemudian dari konsekuensi hukum, ya, kalau melakukan tax evasion, maka di samping harus memenuhi kewajiban perpajakan, juga terbuka sanksi pajak, baik administratif maupun sanksi pidana, ya. Sanksi perpajakan yang terkait dengan wajib pajak itu diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan di pasal 38 dan pasal 39. Ya. Pasal 38 itu tidak dengan sengaja, sedangkan pasal 39 dengan sengaja. Apakah sengaja atau tidak sengaja itu tergantung dari hasil penyidikan dari penyidik pajak. Kemudian tax avoidance, ya, kalau ada ada koreksi dari pihak otoritas pajak, ya, maka itu akan menimbulkan adanya kewajiban pajak, ya, kewajiban pajak yang timbul dari selisih dari yang seharusnya dengan yang diterapkan oleh wajib pajak. Ya. Jadi tidak ada sanksi pidana di sini, ya. Kemudian tax planning dengan catatan bukan merupakan agresif tax planning, tetapi masih tetap pada acuan aturan perpajakan yang ada, ya, maka tentu tidak akan ada kewajiban pajak karena sudah sesuai, hanya memanfaatkan opsi fiskal yang meminimalkan kewajiban pajaknya. Ya, tidak ada sanksi. Kemudian dari sudut pandang pemerintah, khususnya otoritas pajak kita, ya, tax evasion itu tentu saja ditolak, ya. Tax avoidance di sini kenapa ditolak? Padahal dikatakan legal, ya. Kemudian tax planning itu diterima, ya. Kenapa dia legal tapi ditolak, ya? Jadi kalau misalnya wajib pajak itu menerapkan transaksi yang sesungguhnya, memang betul-betul seperti itu, ya, tentu ini legal, ya. Tetapi ketentuan perpajakan kita itu tidak cuma menganut yang sesungguhnya. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang konsep nilai yang dianut dalam perpajakan, ya, itu nilai yang sesungguhnya hanya diterapkan untuk yang pertukaran antara rupiah dengan barang yang tidak mempunyai hubungan istimewa, ya. Tapi kalau terjadi hubungan istimewa, maka akan ditelusuri oleh pihak otoritas pajak mengenai kemungkinan adanya ketidakwajaran, ya, karena adanya transaksi afiliasi, transaksi dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ya. Maka di sini dikatakan otoritas pajak itu menolak tax avoidance, ya, karena pajak itu menganut asas yang kewajaran, ya, kewajaran. Manakala ada yang tidak wajar, maka akan dikoreksi oleh pihak perpajakan. Ya. Sebagai contoh misalnya thin capitalization, ya, penggemukan utang, tidak ada di situ pelanggaran pajak, ya. Mereka mau utangnya, ya, utangnya itu misalnya 90%, ya, padahal yang diizinkan pajak itu hanya kemudian dikoreksi oleh pajak nanti karena yang diizinkan oleh pajak adalah rasio misalnya 3:1 saja, ya. Tetapi di situ tidak ada pelanggaran legal. Kalau memang dia bisnisnya pertimbangannya misalnya itu lebih baik kalau banyak utang, ya, menurut teori leverage, ya, misalnya, ya, ya, tidak ada masalah. Tetapi pajak hanya memperhitungkan beban bunga sesuai dengan yang diatur, yang diblok oleh aturan perpajakan kita untuk supaya jangan terlalu banyak beban bunga yang dibebankan oleh wajib pajak, ya. Maka kemudian
ada aturan yang menyatakan bahwa rasionya itu, debt equity ratio itu hanya berbanding 3, berbanding 1 misalnya. Selebihnya itu maka akan dilakukan koreksi. Ya, dilakukan koreksi. Jadi beban bunga hanya didasarkan atas rasio misalnya 3 berbanding 1. Tapi kalau saya tidak salah itu atas lobby para wajib pajak itu sudah dinaikkan lagi menjadi 4 berbanding 1. Ya, itu contoh mengenai legalnya tetapi ditolak oleh pihak otoritas pajak kalau misalnya otoritas pajak memandang bahwa kebijakan perusahaan itu tidak wajar, ya, tidak wajar. Ya, jadi tipe tax avoidance yaitu unacceptable tax avoidance itu dihasilkan dari aggressive tax planning, ya. Seperti pengaturan harga transfer, ya, seperti tadi juga mempertinggi rasio debt equity rasionya diperbesar supaya beban bunganya tinggi, ya. Ya, kemudian ada acceptable tax avoidance merupakan tax planning yang memperhatikan dan mengambil aturan perpajakan. Ya, bentuk-bentuk pencegahan, ya, unacceptable tax avoidance, yaitu ada yang spesial anti avoidance, ya, seperti dalam kasus transfer pricing, dan thin capitalization seperti yang dijelaskan tadi, ya. Jadi untuk memblok, ya, yang dicurigai bahwa ini merupakan untuk penghindaran pajak, ya, maka dibuat aturan bahwa yang bisa misalnya dijadikan sebagai beban bunga hanya didasarkan atas maksimum rasio 3 berbanding 1 atau 4 berbanding 1. Ya, jadi ada general anti avoidance, ya, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum saja, ya, untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan menghindari pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Ya, jadi salah satu bentuk penghindaran pajak itu adalah transfer pricing, ya. Jadi transfer pricing bisa dalam arti umum yaitu kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Kemudian dari aspek manajerial, ya, management accounting, ya, itu penerapan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Kemudian ada transfer pricing dari sudut perpajakan, ya. Kebijakan harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan, ya, atas barang dan jasa, ya, harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi. Kemudian kita lihat apa motifnya, apa motivasi dari suatu entitas melakukan transfer pricing, ya, atau penetapan harga transfer. Dari aspek ekonomi atau managerial accounting, ya, itu untuk mengatur secara adil kontribusi masing-masing perusahaan dalam grup.
Ya. Kemudian kalau motif perpajakan tentu merupakan optimalisasi net income after tax ya pada grup ya dengan menetapkan harga transfer antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tujuannya adalah meminimalkan kewajiban pajak grup ya. Jadi motifnya adalah motif penghindaran pajak. Ya, ini kita bisa lihat contoh ya penilaian kewajaran atas suatu transfer pricing ya. Jadi salah satu koreksi atas ini penetapan harga transfer itu dilihat dari kewajarannya. Ya, misalnya ya PTI di Indonesia berkedudukan di Indonesia berafiliasi dengan H Limited yang di Hong Kong. Keduanya merupakan anak perusahaan K ya, K Corporation di Korea. Kemudian PTI mengekspor barang dengan kos 100 yang langsung dikirim ke PT X atau bukan PT X ya, X Corporation di USA ya atas permintaan H ya. Jadi H yang meminta ya, kemudian PTI Indonesia menagih dengan jumlah 110. Jadi hanya Rp10 di atas dari kosnya ya kepada perusahaan afiliasinya ya. Kemudian H Limited yang di Hong Kong itu menagih ke X ya Corporation ya di USA dengan harga 175 ya. Informasi menunjukkan bahwa H Limited di Hong Kong itu hanya merupakan letter box company ya atau reinvoicing ya. Jadi tidak mempunyai substansi usaha ya. Nah, sekarang bagaimana perlakuan perpajakannya jika data-data ini diketahui ya. Ya, jadi penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha, maka perlakuan perpajakannya harga jual kotor harus diakui oleh PTI di Indonesia ini adalah sebesar 175. Kemudian harga jual bersihnya adalah 175 dikurangi dengan komisi yang umum ya, komisi yang umum atas pemberian jasa tersebut. Jika diketahui misalnya bahwa komisi yang umum adalah 10%, maka PTI di Indonesia ini harus mengakui penjualan sebesar 90% kali 175. Jadi harga jualnya itu dikoreksi oleh otoritas pajak kita kalau datanya seperti ini menjadi 157. Ya. Itu contoh dari penerapan harga yang wajar. Ya, dikoreksi oleh pihak otoritas pajak bahwa sebenarnya bukan berapa tadi itu 110, tapi seharusnya diakui adalah penjualan bersih 157. Ya, kemudian kita lihat ya contoh yang berikutnya untuk ini ya. Contoh berikut untuk transfer pricing ya. Ya, jadi diketahui bahwa A dan B itu merupakan dua perusahaan afiliasi. Ya, begitu diketahui oleh otoritas pajak merupakan dua perusahaan afiliasi, maka tentu pihak pajak tidak bisa hanya mengambil data dari perusahaan itu mengenai harga yang terjadi antar A dan B, ya, tetapi harus melihat misalnya yang dilaporkan ya, melihat pertama tentu yang sebenarnya ya.
ataukah kepada harga yang wajar. Tetapi di sini yang kita lihat hanya harga yang sebenarnya yang kemudian diatur oleh PTB, PTA dan B menjadi bukan harga yang sebenarnya. Ya, jadi perusahaan A berada di negara A ya dengan tarif pajak yang lebih tinggi 30% dan perusahaan B itu di negara B dengan tarif pajak 10%. Kalau tarif pajak 10%, menurut kategori Jepang ini sudah termasuk tax haven country, ya, negara tax haven, negara suaka pajak. Karena berbagai macam ukuran sebagai tax haven country, kalau Jepang itu mengkategorikan sebagai tax haven country kalau tarifnya di bawah 15%. Ya, tarifnya di bawah 15%, maka itu dikategorikan oleh Jepang sebagai negara suaka pajak. Negara yang memberikan perlindungan pajak. Dan 15% ini juga yang menjadi acuan negara G20 untuk menerapkan AMT 15%. Artinya tidak boleh ada negara anggota G20 yang menerapkan tarif di bawah 15%. Itu mengacu kepada terminologi negara tax haven dari Jepang. Tapi ini tidak seragam ya. Inggris mengatakan bahwa dia termasuk negara tax haven kalau misalnya perhitungan pajak di negara tersebut itu lebih kecil dari 75% kalau dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan di Inggris. Kemudian di Prancis dia katakan bahwa suatu negara tergolong sebagai negara tax haven kalau perhitungan pajak di negara tersebut itu lebih kecil dari 66% kalau dihitung dengan ketentuan pajak di Prancis. Jadi tidak ada ukuran yang pasti. Tapi ciri umum diberikan oleh OECD bahwa negara tax haven country itu adalah negara yang pajaknya kecil sampai dengan 0. Ya. Jadi dia menggunakan principle base, tidak menyatakan secara angka, tetapi hanya menyatakan kecil. Ya, kecilnya tidak pasti ya, tapi kalau sudah masuk ke kategori suatu negara maka dia mengatakan tax haven country itu kalau misalnya di Jepang itu di bawah 15%. Ya, jadi di sini perusahaan A merupakan perusahaan manufaktur, ya, manufaktur, produsen pakaian, kemudian perusahaan B distributor yang dipasarkan ke mancanegara. Kemudian gambaran transaksinya A ini menjual kepada B, ya, tapi ini B ini merupakan perusahaan afiliasi, ya. Kemudian B menjual kepada konsumen mancanegara dengan harga 5.250. Kemudian data lainnya menunjukkan bahwa cost of goods sold-nya 1.800, kemudian biaya operasional 450, ya. Ya, untuk A, sedangkan B 225, biaya non operasional A 150 dan B 75. Ya, berapa PKP A, B dan grup. Ya, ini tanpa jadi pertama ini adalah data yang sebenarnya, ya. Kemudian dengan motif motif penghindaran pajak, maka kemudian diatur bahwa penjualan PTA ke PTB itu hanya sebesar 3.000 misalnya, ya, yang lainnya tidak berubah untuk menyederhanakan soal. Ya, maka ini adalah perhitungan pajak tanpa pengaturan harga transfer, ya. Ya, tarif pajak efektifnya adalah 17,1%. Ini tanpa pengaturan harga transfer.
Jadi harga penjualan 3.300, sedangkan B menjual 5.250. Grup tentu saja 5.250. Ya. Kemudian harga pokok penjualan itu adalah 1.800 untuk A, sedangkan B 3.300, yaitu sebesar harga penjualan dari A. Ya. Kemudian grup tentu saja hanya 1.800 karena ini hanya merupakan transaksi antara A dan B. Ya. Laba kotor sekian, kemudian biaya operasional tadi 450, 225 ya, itu ditambahkan karena bukan transaksi antara A dan B, tetapi masing-masing bertransaksi dengan pihak luar. Ya. Laba operasional sekian, biaya non operasional 150 dan 75, berarti 225 ya, ditambahkan karena bukan transaksi antar afiliasi. Tarif pajak di negara A ya itu 30%, sementara di negara B 10%. Ya. Kemudian dia lakukan pengaturan bahwa harga yang diberikan oleh A itu hanya 3.000, ya, hanya 3.000. Ya, sehingga tarif efektif pajaknya turun dari 17% menjadi 15%. Ya, 3.000. Kemudian ada koreksi dari negara A, ya. Jadi dia ketahui persis bahwa harga jualnya bukan 3.000 ya, tapi 3.300. Ya. Maka kemudian 3.000 dicoret menjadi 3.300 ya. Ya, sehingga ini 3.300 ya. Di sini negara B tentu mempunyai otoritas tersendiri ya, dia tidak mengikuti kos di sana ya. Dia tetap pada kos 3.000 sesuai dengan laporannya karena tidak melakukan koreksi ya. Disinilah yang namanya juga timbul pajak berganda, tetapi pajak bergandanya di sini adalah pajak berganda ekonomis ya, karena perusahaan dipandang bukan sebagai satu kesatuan tetapi masing-masing, sehingga sebenarnya pajak berganda di sini adalah pajak berganda ekonomis saja ya. Ya, jadi dengan pengaturan ini ya maka tentu saja pajak yang harus dibayar di negara A menjadi lebih tinggi ya. Dan pajak secara efektif itu lebih tinggi lagi 18,2% yang tadinya hanya 17% ya. Kenapa? Karena di sini negara B tidak melakukan koreksi atas cost of goods sold negara B ya, karena itu yang dilaporkan. Tentu saja negara ini tidak mau melakukan koreksi ya. Oke, itu contoh penerapan transfer pricing ya, di mana pengaturan harga dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dilawan oleh negara yang dirugikan ya, yang dirugikan yaitu tadi negara A. Ya. Sebentar ya, ada. Ya, sebentar.
Izin Pak, suaranya nggak keluar. Sorry, sampai di mana tadi yang tidak ada suara? Yang di slide tadi Pak. Yang ini ya? Ya. Ya, baik. Jadi tadi contoh yang terakhir itu timbul pajak berganda ya, karena negara B tidak melakukan koreksi atas harga pokoknya ya. Tetapi karena pajak berganda itu dianggap bahwa pajak berganda secara ekonomis, maka tidak dicoba untuk dieliminasi karena P3B itu eliminasi pajak berganda itu hanya pada pajak berganda secara yuridis. Sementara tadi itu dua entitas yang dianggap terpisah sehingga tidak dianggap sebagai pajak berganda secara yuridis, tapi hanya pajak berganda secara ekonomis. Ya, kemudian ini berdasarkan pedoman transfer pricing dari OECD, ya, yaitu ada dua pedoman penting yang diberikan oleh OECD dalam pasal 9-nya itu, yaitu arm's length principle, yaitu transaksi di antara pihak-pihak yang berafiliasi harus didasarkan pada seandainya transaksi itu tidak terjadi pada pihak yang berafiliasi, tetapi kepada pihak independen. Ya, independen dalam kondisi transaksi yang sebanding. Kemudian perusahaan-perusahaan afiliasi harus dipandang secara terpisah, bukan secara grup. Dengan memandang secara terpisah, maka itu tadi ya pajak berganda tadi itu hanya dikategorikan sebagai pajak berganda secara ekonomis, bukan pada perusahaan yang sama diberikan terjadi pajak pemajakan berganda. Kemudian tax avoidance yang lain adalah treaty shopping. Ya, treaty shopping ini merupakan suatu cara mendapatkan manfaat suatu tax treaty oleh pihak yang tidak berhak atas manfaat tax treaty itu. Ya. Jadi misalnya negara X itu mempunyai tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara Y. Sementara negara X itu tidak mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara Z. Ya. Nah, untuk memperoleh manfaat tax treaty, ya, maka perusahaan di negara Z ini membentuk entitas di negara Y, ya, sehingga dia bisa memanfaatkan tax treaty yang dianggap di sini bahwa dia memanfaatkan secara ilegal. Sebenarnya dia tidak berhak untuk memperoleh manfaat itu, ya, karena yang mengadakan perjanjian tax treaty itu hanya negara X dan negara Y. Kemudian penghindaran pajak berganda yang lain yaitu pembentukan perusahaan yang dikendalikan dari dalam negeri. Perusahaan di luar negeri dibentuk yang dikendalikan di dalam negeri. Ya. Ya, jadi di sini kita hampir sama dengan Amerika untuk mengkategorikan negara control foreign corporation ini ya, foreign corporation ini ya, jadi CFC ya. Amerika menyatakan bahwa dia dianggap sebagai CFC kalau kepemilikannya itu lebih besar dari 50% itu dimiliki oleh subjek pajak USA, Amerika ya.
Ya, mirip dengan kita, tetapi di sini kita lebih besar atau sama dengan 50%, ya, baik oleh satu subjek pajak di Indonesia maupun secara bersama-sama dengan subjek pajak lain yang kalau ditotal itu lebih dari 50%, sesuai dengan pasal 18 ayat 2. Ya. Ya, jadi itu yang penghindaran pajak berganda dengan ini ya. Tujuan dari penghindaran pajak berganda dengan pengendalian ini adalah untuk misalnya dia mau menunda pembayaran dividen, ya. Jadi dia mau menunda pembayaran dividen, ya, kalau dividen kas misalnya, ya. Tetapi itu kemudian diblok oleh aturan perpajakan kita, ya, diblok oleh aturan perpajakan kita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menentukan saat, ya, untuk menentukan saat pengakuan pendapatan manakala subjek pajak dalam negeri itu mengendalikan tergolong dalam CFC, yaitu mengendalikan subjek pajak di luar negeri. Ya, jadi itu apa namanya ini ketentuan perpajakan kita, ya. Jadi penundaan pembagian dividen oleh perusahaan offshore, ya, peraturan perpajakan kita memblok dengan aturan sesuai dengan pasal 18 ayat 2 itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen bagi wajib pajak dalam negeri yang penyertaan modalnya pada badan usaha wajib pajak luar negeri, ya. Ya, minimal 50% atau bersama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki 50%. Kemudian apa pengaturannya? Ya, meskipun tidak dibayar, meskipun dividen tidak dibayar, itu harus diakui oleh subjek pajak dalam negeri yang mengendalikan perusahaan di luar negeri itu. Ya, ketentuan ini diatur dalam Permenkeu nomor 256. Ya. Bagaimana saat pengakuan pendapatannya? Yaitu bahwa pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT, batas penyampaian SPT itu di negara sana, ya. Jadi pada bulan keempat setelah berakhirnya penyampaian SPT di negara sana itu, ya, misalnya di sana itu sama dengan kita, ya. Batas penyampaian SPT-nya adalah bulan keempat, ya. Maka perusahaan di dalam negeri harus mengakui pendapatan itu di bulan ke-8. Ya, di bulan ke-8. Tetapi kalau misalnya di negara tersebut tidak ada aturan untuk menyampaikan SPT atau tidak ada batas waktu, maka aturan perpajakan kita juga memblok, yaitu dengan harus mengakui pendapatan di luar negeri itu pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, ya. Bila badan usaha luar negeri tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan di negaranya. Ya. Kemudian besarnya dividen yang harus diakui adalah sebesar haknya atas laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya di badan usaha luar negeri itu. Ya, kemudian di sini ditekankan juga bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika sudah dilakukan pembayaran sebelum batas waktu, ya, yang dianggap diterima. Ya, itu yang materi kita hari ini, ya, terkait dengan perpajakan, konsep dasar perpajakan internasional, ya, yang mencakup mengenai gambaran umum perpajakan internasional, kemudian pajak berganda dan penghindaran pajak berganda,
dan penghindaran pajak itu sendiri. Ya. Baik, itu materinya, ada yang mau didiskusikan, silakan, atau ada yang mau memberikan masukan, tambahan, silakan. Tidak ada, Pak. Izin Pak, Ya, baik. Dengan Terkait- Bapak siapa? saya Adil Pak. Adim ya? Ya. Saya tanya terkait ini Pak, final ini minggu depan ya Pak? Ya, minggu depan, betul. Bentuk ujiannya seperti apa ya? Jadi kita diberikan dua alternatif, tapi ini di fakultas ya, yaitu bisa dengan luring, bisa dengan daring. Tapi mungkin untuk kelas ini sulit untuk diadakan luring ya, karena ada mungkin yang peserta yang ada di luar daerah ya. Jadi bagaimana, apa semuanya siap untuk luring? Kalau Mungkin, tidak, maka kita daring saja. Ya. daring Pak mungkin Pak. Seperti Baik. yang kemarin ya Pak, di sekolah ya Pak bentuknya. Ya. Baik. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan sesi yang terakhir, sehingga Jumat pekan depan itu kita akan laksanakan evaluasi akhir semester. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.